Pernahkah Anda merasa seolah hidup yang sedang Anda jalani tidak lagi sepenuhnya menjadi milik Anda sendiri? Seakan setiap detik, setiap jam, dan setiap hari dipenuhi hanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, mengurus segala sesuatu tentang mereka, memikirkan keperluan mereka, bahkan membantu hal-hal kecil sekalipun, hingga tidak ada jeda sedikit pun untuk sekadar bernapas bagi diri Anda sendiri. Seiring bertambahnya usia, wajar bila ada keinginan kuat untuk terus hadir di sisi mereka, memberikan dukungan, menjaga kebersamaan, dan memastikan hubungan tetap hangat serta dekat. Namun, seringkali tanpa kita sadari, kita melewati batas yang seharusnya ada. Kita terus memberi, terus melayani, hingga akhirnya lupa bahwa diri kita pun memiliki batas tenaga, waktu, bahkan hak untuk menikmati hidup yang sebenarnya masih pantas kita rasakan. Banyak orang tua di usia lanjut terjebak dalam pola seperti ini. Mereka dengan penuh cinta rela mengorbankan kesehatan, melepas waktu istirahat, bahkan mengabaikan keamanan finansialnya hanya demi anak-anak yang, pada kenyataannya, sudah cukup dewasa untuk berdiri sendiri. Ironisnya, semua pengorbanan itu dilakukan bukan karena paksaan, melainkan karena niat baik dan rasa kasih yang begitu besar. Namun, ada kabar baik yang mungkin belum Anda sadari. Hidup Anda sama sekali belum terlambat untuk Anda ambil kembali. Anda masih bisa tetap menjadi orang tua yang penuh kasih, yang peduli dan mendukung, tanpa harus kehilangan jati diri Anda sendiri. Anda bisa tetap hadir tanpa harus menjadi seperti asisten pribadi yang siaga 24 jam sehari. Anda dapat mencintai tanpa perlu mengorbankan kebebasan dan ruang hidup Anda. Dalam video ini, kita akan membahas 6 langkah praktis yang tidak hanya sederhana tetapi juga kuat untuk membantu Anda menjaga kemandirian sekaligus martabat di masa usia. Kita akan berbicara mengenai bagaimana membangun batasan yang sehat, mengelola kemandirian finansial, dan menemukan cara-cara kecil, namun berarti untuk kembali menjalani hidup sesuai dengan pilihan Anda sendiri, bukan sekadar mengikuti keinginan orang lain. Pastikan Anda menyimak sampai akhir, karena apa yang akan Anda dengar berpotensi membuka bukan hanya pikiran tetapi juga hati Anda. Sebab, hidup di usia lanjut bukanlah tentang menyerah pada keadaan atau menerima bahwa semuanya sudah terlambat. Justru, ini adalah tentang merayakan kebebasan yang mungkin selama ini hanya tertunda. Mari kita mulai langkah kecil ini, sebuah perjalanan baru untuk kembali menemukan siapa diri Anda yang sesungguhnya. Nomor 1. Tetapkan batasan yang jelas. Salah satu kesalahan terbesar yang kerap dilakukan oleh banyak orang tua di usia lanjut adalah meyakini bahwa tanggung jawab mereka terhadap anak tidak pernah selesai. Padahal, Anda telah melewati perjalanan panjang, membesarkan anak-anak, mencurahkan kasih sayang, meluangkan waktu, mengorbankan tenaga, bahkan mungkin menyerahkan hampir seluruh hidup Anda demi mereka. Namun, mari kita hadapi kenyataan dengan jujur. Masa tua bukanlah sebuah hutang yang harus Anda bayar terus-menerus. Jika Anda terus merasa wajib selalu siaga, selalu menyesuaikan hidup untuk memenuhi kebutuhan anak, dan bahkan merasa bersalah ketika ingin mengambil sedikit waktu untuk diri sendiri, maka itu adalah tanda bahwa sudah waktunya Anda berkata, cukup. Bukan berarti Anda harus menarik diri, bersikap dingin, atau memutus jarak dengan mereka. Justru ini tentang menyadari bahwa Anda juga memiliki kehidupan sendiri, kehidupan yang sama berharganya, yang pantas dijalani dengan rasa tenang, bahagia, dan penuh makna. Sebuah hubungan yang sehat tidak hanya dibangun dengan memberi tanpa henti, melainkan juga dengan saling menghargai, termasuk di dalamnya menghargai waktu Anda, energi Anda, dan ruang kebebasan pribadi Anda. Lihatlah kisah Pak Irwan, seorang ayah berusia 72 tahun. Dengan tulus ia membantu menjaga cucunya hampir setiap hari, 5 kali dalam seminggu. Ia merasa senang, merasa masih dibutuhkan, dan menganggap dirinya berguna. Namun seiring waktu, ia mulai menyadari ada sesuatu yang hilang. Hidup pribadinya perlahan menguap, hobi yang dulu ia cintai terlupakan. Pertemanan lama jarang ia temui. Bahkan untuk sekadar duduk santai menikmati sore pun hampir tidak ada kesempatan. Hingga akhirnya, Pak Irwan memberanikan diri untuk berbicara. Ia menetapkan batasan yang jelas. Apa yang terjadi kemudian? Anak-anaknya menyesuaikan diri. Mereka tidak marah. Mereka tidak tersinggung. Justru mereka memahami. Pak Irwan mendapatkan kembali ruang dan waktunya sendiri. Dan hubungan keluarga tetap harmonis. Seringkali kita lupa
Mengatakan tidak bukanlah tanda bahwa kita berhenti mencintai. Justru itu bentuk lain dari cinta-cinta yang juga ditujukan untuk diri sendiri. Membesarkan anak pada hakikatnya adalah membantu mereka menjadi mandiri, bukan menjadikan mereka pusat dari seluruh kehidupan kita selamanya. Saat Anda mampu menetapkan batas dengan lembut namun tegas, Anda sedang memberikan pelajaran berharga bagi anak-anak bahwa kasih sayang sejati tidak selalu berarti mengorbankan segalanya. Nomor 2. Utamakan keamanan finansial Anda sendiri. Kasih sayang orang tua memang luar biasa, tetapi seringkali justru karena cinta itulah banyak lansia yang terjebak mengambil langkah-langkah keliru, terutama dalam hal keuangan. Mereka menguras tabungan, menandatangani pinjaman atas nama anak, bahkan rela memberikan dana pensiun yang seharusnya mereka nikmati hanya untuk membantu anak yang sedang kesulitan. Motivasinya cinta, kadang juga rasa bersalah. Namun mari kita bicarakan secara jujur. Jika uang Anda habis, siapa yang akan menggantikannya? Siapa yang akan menjaga Anda ketika kelak Anda membutuhkan pertolongan? Masa pensiun seharusnya menjadi periode di mana Anda memetik hasil dari kerja keras selama puluhan tahun. Sayangnya, terlalu banyak orang tua yang akhirnya hidup serba prihatin karena tak enak hati untuk berkata tidak pada anaknya. Memberikan bantuan tentu bukan sesuatu yang salah, tetapi bantuan tersebut tidak boleh sampai menghancurkan masa depan Anda sendiri. Lihatlah kisah Pak Ridwan, pria berusia 74 tahun. Berkali-kali ia menolong anaknya keluar dari masalah keuangan. Setiap kali, sang anak berjanji akan mengganti. Tetapi janji tetaplah janji, tak pernah benar-benar ditepati. Sampai pada satu titik, Pak Ridwan sadar, jika ini dibiarkan, bukan hanya anaknya yang tidak belajar bertanggung jawab, tetapi dirinya sendiri yang akan kehilangan masa depan yang aman. Akhirnya, ia membuat keputusan tegas. Ia berhenti memberikan uang, meskipun berat pada awalnya. Perlahan, anaknya mulai belajar menghadapi kenyataan hidup, mulai bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Kadang, cara terbaik untuk membantu anak adalah dengan tidak selalu menyelamatkan mereka. Sebelum Anda tergesa membuka dompet atau menguras tabungan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan membuat saya kesulitan di masa depan? Apakah ini benar-benar membantu anak saya tumbuh dewasa? Atau justru membuatnya semakin bergantung? Ingatlah, Anda berhak atas rasa aman dan ketenangan di masa tua. Menjaga diri sendiri bukanlah bentuk keegoisan. Itu adalah wujud cinta yang matang, cinta yang mengerti bahwa ketegasan adalah bagian dari kasih sayang. Nomor 3. Jangan lupakan hidup dan minat Anda sendiri. Banyak orang tua lanjut usia yang tanpa sadar membiarkan dunia mereka semakin menyempit. Hampir seluruh waktu, tenaga, dan perhatian hanya difokuskan kepada anak dan cucu. Padahal hal ini tampak sepele, membatalkan janji bertemu teman, menunda hobi, atau selalu berada dalam mode siaga. Namun, lama-kelamaan, dunia Anda perlahan bukan lagi milik Anda. Tiba-tiba Anda mungkin bertanya dalam hati, kapan terakhir kali saya melakukan sesuatu hanya untuk diri saya sendiri? Mari kita tegaskan sebuah hal yang tidak kalah penting untuk dipahami. Anda bukan hanya sekadar seorang ayah atau ibu, Anda adalah individu seutuhnya, pribadi dengan berbagai lapisan yang membentuk diri Anda, memiliki minat, kesenangan, impian, cita rasa, serta semangat hidup yang pernah begitu kuat bahkan sebelum kehadiran anak-anak dalam hidup. Anda, semua unsur tersebut tetap memiliki makna besar, meskipun kini peran Anda bertambah. Apabila Anda terus-menerus menyingkirkan keinginan dan kebutuhan pribadi demi memenuhi harapan orang lain, cepat atau lambat, Anda akan merasakan hilangnya identitas diri. Tidak ada sesuatu yang lebih cepat menguras energi batin seseorang selain perasaan bahwa hidup yang ia jalani tidak lagi terasa sebagai miliknya sendiri. Perhatikan kisah Pak Edi, seorang pensiunan guru berusia 76 tahun. Beliau sejak muda memiliki kegemaran besar pada pertukangan. Saat cucu pertamanya lahir, ia begitu antusias membantu keluarga. Namun, seiring waktu, aktivitas yang menjadi sumber kebahagiaannya perlahan terkubur oleh rutinitas mengasuh. Hingga suatu ketika, seorang sahabat bertanya padanya,
Kapan terakhir kali kamu membuat sesuatu dari kayu? Pertanyaan sederhana itu menjadi titik balik. Pak Edi kembali memasuki bengkel kecilnya, meraba kembali aroma kayu, mendengar suara gergaji, dan tiba-tiba semangat hidupnya menyala seperti dulu lagi. Lebih dari itu, ia bahkan menemukan lingkaran pertemanan baru melalui komunitas pertukangan, yang membuat hari-harinya terasa lebih berarti dan penuh warna. Sahabat semua, masa tua bukanlah periode untuk sekadar menunggu kapan kita dibutuhkan. Justru ini adalah waktu yang tepat untuk bertumbuh ke arah yang baru. Bisa dengan menghidupkan kembali hobi lama yang dulu ditinggalkan, mempelajari sesuatu yang benar-benar segar, melakukan perjalanan kecil, atau sesederhana menikmati secangkir kopi sambil berbincang dengan orang-orang yang mampu membuat Anda tersenyum. Ingatlah, anak-anak Anda memiliki jalan hidup mereka sendiri, dan Anda pun berhak untuk tetap memiliki kehidupan yang menjadi milik Anda sepenuhnya. Menjaga minat pribadi dan membangun kehidupan mandiri bukan berarti menjauhkan diri dari keluarga. Sebaliknya, hal itu akan menguatkan jati diri Anda, sehingga setiap pertemuan dengan mereka menjadi lebih berkualitas. Jika bagian ini terasa menyentuh hati Anda, tuliskan di kolom komentar, "Saya masih memiliki hidup saya sendiri." Kami juga ingin tahu, apa hal yang bisa membuat mata Anda kembali berbinar? Apa yang dapat menyalakan semangat Anda lagi? Seperti biasa, jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kami bisa terus menghadirkan tayangan yang memberi makna, inspirasi, dan motivasi dalam keseharian Anda. Sekarang, mari kita beralih ke poin berikutnya. Nomor 4. Ajarkan kemandirian, bukan ketergantungan. Salah satu hadiah paling berharga yang dapat Anda wariskan kepada anak-anak Anda bukanlah sekadar uang, bukan pula kenyamanan materi, apalagi solusi instan. Hadiah yang jauh lebih bernilai adalah kemampuan bagi mereka untuk berdiri dengan kaki sendiri. Namun kenyataannya, banyak orang tua yang tanpa mereka sadari justru merampas kesempatan berharga itu. Mereka terlalu sering ikut campur, selalu ingin menjadi penyelamat, dan terbiasa meringankan beban sang anak bahkan ketika usia mereka sudah cukup dewasa. Padahal, meskipun semuanya lahir dari rasa cinta yang tulus, terlalu sering cinta itu berubah menjadi bentuk ketergantungan yang melemahkan. Alih-alih membangun daya juang, kita justru tanpa sadar meredupkan kekuatan mereka menghadapi dunia. Kebala, tanyakan pada diri Anda sendiri dengan penuh kejujuran. Apakah saya sedang benar-benar menolong? Atau sebenarnya sedang memanjakan? Apakah saya membimbing atau justru mengambil alih? Jika setiap kali mereka membutuhkan uang, nasihat, atau jalan keluar, mereka langsung menelepon Anda, dan Anda terburu-buru menyelesaikan semuanya, maka pada akhirnya mereka tidak akan pernah belajar menghadapi kehidupan dengan kekuatan mereka sendiri. Dan di sisi lain, Anda pun akan merasa lelah, karena terus memberi, terus memperbaiki, dan terus menjadi penyelamat tanpa henti. Ambil contoh kisah Pak Ferdi, seorang ayah berusia 70 tahun, yang memiliki anak laki-laki berusia 40-an. Anak ini belum pernah benar-benar mandiri. Setiap kali ia menghadapi masalah, Ferdi selalu datang membawa uang, memberikan solusi, bahkan menenangkan dengan pelukan. Hingga suatu hari, Ferdi memutuskan berkata, "Cukup," bukan karena rasa cintanya berkurang, melainkan karena ia sadar bahwa jika terus menjadi penopang, anaknya tidak akan pernah tumbuh menjadi dewasa seutuhnya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Sang anak mulai berusaha mencari cara sendiri. Ya, ia memang sempat jatuh, tetapi ia belajar untuk bangkit kembali. Yang mengejutkan, hubungan mereka justru menjadi lebih sehat, karena beban ekspektasi bahwa sang ayah akan selalu menjadi penolong tidak lagi ada, teman-teman. Ini sama sekali bukan tentang meninggalkan anak-anak Anda. Ini adalah tentang keyakinan bahwa mereka mampu, dan memang perlu, berkembang dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka membutuhkan Anda sebagai teladan, bukan sebagai pelindung yang selalu berdiri di depan mereka selamanya. Ingatlah, cinta yang sejati terkadang harus berkata, "Aku percaya kamu bisa menghadapinya sendiri, dan aku akan tetap mendukungmu, meski dari kejauhan." Nomor 5. Bangun kemandirian emosional. Pernahkah Anda merasa suasana hati Anda ikut naik dan turun tergantung pada perhatian anak Anda? Misalnya, Anda merasa bahagia hanya ketika mereka menelepon, lalu kecewa
sedih, bahkan terluka saat mereka membatalkan kunjungan atau tampak terlalu sibuk untuk sekadar menyapa? Jika jawabannya iya, percayalah, Anda tidak sendirian. Banyak orang tua di usia lanjut yang tanpa sadar menggantungkan kebahagiaan dan harga diri mereka pada seberapa besar perhatian yang diberikan oleh anak-anak mereka. Mereka menunggu pesan, menantikan panggilan, dan menjadikan intensitas kasih sayang yang tampak sebagai tolok ukur perasaan mereka sendiri. Namun, inilah kenyataan yang perlu kita pahami dengan lembut, tapi juga dengan tegas. Kebahagiaan Anda bukanlah tanggung jawab anak-anak Anda. Mencintai mereka adalah sesuatu yang wajar, bahkan indah. Tetapi ada perbedaan besar antara mencintai dengan tulus dan menjadikan mereka sebagai pusat dari seluruh kehidupan emosional Anda. Jika perasaan Anda ditentukan oleh seberapa sering mereka menghubungi, atau seberapa besar mereka menunjukkan perhatian, tanpa sadar Anda sedang menyerahkan kendali penuh atas kebahagiaan Anda kepada orang lain. Ingatlah, anak-anak Anda juga memiliki hidup mereka sendiri, dengan kesibukan, tantangan dan tanggung jawab yang mereka hadapi setiap hari. Mereka mungkin sangat mencintai Anda, tetapi mereka tidak bisa menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan Anda. Dan itu bukan kesalahan mereka. Itu adalah panggilan bagi diri Anda sendiri untuk belajar membangun kebahagiaan yang bersumber dari dalam. Lihatlah, kisah tentang Bu Elena, seorang wanita berusia 73 tahun. Dahulu, hampir setiap kali putranya lupa menelepon, ia akan menangis dalam kesepian. Hatinya pun berulang kali terasa hancur, seolah tertinggal sendiri di ruang yang sunyi. Namun, pada suatu titik, Bu Elena mengambil sebuah keputusan penting dalam hidupnya. Ia memilih untuk berhenti menunggu dan mulai menata kembali dunianya. Ia perlahan membuka pintu bagi hal-hal baru. Ia bertemu dengan teman baru, mengikuti kelas seni yang selama ini hanya menjadi mimpinya, menari, tertawa, dan mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang memberi arti. Menariknya, setelah ia tidak lagi meletakkan beban emosional di pundak anaknya, hubungan mereka justru berubah menjadi lebih hangat, lebih ringan dan terasa lebih jujur. Sahabat sekalian, sadarkah Anda bahwa Anda pun memiliki kekuatan yang sama? Kekuatan untuk membuat hidup Anda tetap penuh warna, tetap bermakna, dan tetap hangat tanpa harus bergantung pada siapapun untuk menyalakan kebahagiaan itu. Anda bisa menciptakan hari-hari yang bersinar karena Anda memilih untuk mengisi diri sendiri, bukan karena mengandalkan orang lain. Mulailah dengan langkah sederhana. Bangunlah pertemanan baru. Pelajari hal-hal kecil yang dapat memunculkan senyum di wajah Anda, dan temukan kembali siapa diri Anda di luar peran sebagai orang tua. Sebab, pada akhirnya, kebahagiaan yang tumbuh dari dalam diri adalah kebahagiaan yang paling kuat dan paling tahan lama. Nomor 6. Lindungi kedamaian Anda dengan menetapkan batasan. Tahukah Anda, salah satu bentuk cinta terbesar untuk diri sendiri adalah keberanian untuk berkata tidak demi menjaga ketenangan hati. Banyak orang tua di usia senja merasa seolah harus selalu ada, siap membantu kapanpun diminta, bersedia menolong walau tubuh lelah, bahkan rela mengorbankan rencana pribadi hanya demi anak-anak yang mereka cintai. Namun mari kita jujur pada diri sendiri, sampai kapan kita akan terus mengabaikan kebutuhan kita sendiri, menjaga cucu, meminjamkan uang, mengubah jadwal untuk orang lain. Semua itu memang bisa dilakukan dengan kasih sayang. Tetapi jika hal tersebut dilakukan terus-menerus tanpa jeda, tanpa syarat, tanpa bertanya pada diri, apakah saya benar-benar sanggup? Apakah saya bahagia? Maka perlahan, kebaikan itu bisa berubah menjadi beban. Beban yang tak hanya menguras tenaga, tetapi juga melukai hati Anda lebih dalam dari yang Anda sadari. Mari kita lihat kisah Pak Rusdi, seorang pria berusia 78 tahun. Ia dikenal tak pernah menolak permintaan anak-anaknya. Apapun yang mereka minta, ia selalu berikan. Tetapi lama-kelamaan, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tak lagi merasa dihargai, hanya sekadar dijadikan andalan. Dan itu tidaklah sama, hingga pada suatu hari, Pak Rusdi memutuskan untuk berubah. Ia mulai berani mengatakan, "Maaf, ayah tidak bisa kali ini." Ia tetap membantu, tetapi hanya ketika ia memang benar-benar ingin, bukan karena merasa harus. Awalnya, anak-anaknya bingung, bahkan terkejut. Namun perlahan,
Mereka belajar menghormati batasan yang dibuat Pak Rusdi. Ajaibnya hubungan mereka justru menjadi lebih sehat, lebih hangat, dan lebih sejajar. Menetapkan batasan bukan berarti Anda berhenti mencintai. Itu justru menunjukkan bahwa Anda mencintai dengan cara yang lebih sehat, cara yang juga menghargai diri sendiri. Ingatlah, waktu Anda, energi Anda, serta ketenangan batin Anda adalah sesuatu yang berharga, dan Anda tidak perlu merasa bersalah untuk menjaganya. Jika ada satu hal yang saya harap benar-benar Anda ingat dari pesan ini, maka hal itu adalah Anda sudah memberi cukup banyak dalam hidup Anda. Sekarang saatnya memberi ruang untuk diri sendiri. Bantulah hanya ketika Anda ingin, bukan saat Anda merasa terpaksa. Beranilah mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Bangun kehidupan yang juga memberi Anda kebahagiaan. Jika Anda merasa pesan ini menyentuh hati, tuliskan di kolom komentar. Saya berhak atas kedamaian saya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan Anda membantu kami untuk terus menghadirkan konten yang menguatkan, menyentuh, dan penuh makna bagi Anda. Sebelum kita akhiri, izinkan saya menyampaikan satu pesan terakhir. Anda tidak dilahirkan untuk menjalani hidup hanya demi memenuhi harapan orang lain. Selama bertahan-tahan, mungkin puluhan tahun, Anda telah mencurahkan cinta, memberikan segalanya, berkorban tanpa henti, dan selalu mengutamakan keluarga. Itu adalah hal yang luar biasa. Tetapi kini, ini adalah giliran Anda. Giliran Anda untuk merawat diri. Antak berkata, ya pada hal-hal yang benar-benar Anda inginkan. Dan untuk berani berkata tidak pada hal-hal yang hanya menguras tenaga. Mencintai keluarga tidak berarti Anda harus melupakan diri sendiri. Menjadi orang tua tidak berarti hidup Anda berakhir begitu anak-anak tumbuh dewasa. Hidup Anda tetap milik Anda. Anda tetap pantas untuk bahagia, untuk damai, dan untuk menjalani hari-hari dengan cara yang membuat hati Anda senang. Kuncinya adalah keseimbangan. Cintailah anak-anak Anda, tetapi jangan menjadikan diri Anda pelayan tanpa batas. Bantulah ketika mampu, tetapi jangan pernah mengorbankan ketenangan dan kesehatan Anda sendiri. Ingatlah, Anda masih memiliki mimpi, masih menyimpan harapan, dan Anda tetap berhak menikmati hidup dengan penuh arti sekarang. Saya ingin mengajak Anda merenung. Dari 6 hal yang telah kita bahas, manakah yang paling menyentuh hati Anda? Di bagian mana Anda merasa perlu mengambil langkah nyata untuk berubah? Tuliskan di kolom komentar satu hal yang Anda pelajari hari ini, dan bagaimana Anda berencana menerapkannya dalam hidup Anda. Komentar Anda bukan hanya berarti bagi kami, tetapi juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang mungkin sedang melalui perjalanan yang sama. Dan jika video ini memberi Anda wawasan, kekuatan, atau sekadar pengingat bahwa Anda tidak sendirian, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang tulus, jujur, dan penuh makna untuk orang-orang luar biasa seperti Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Hidup Anda penting, suara Anda penting, dan kebahagiaan Anda layak diperjuangkan. Sampai jumpa pada video berikutnya.